Halo, selamat pagi. Khususnya bagi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah penyiaran semester 3 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana teknis praktek siaran radio pada mata kuliah penyiaran di paruh kedua tengah semester ini. Tugas mahasiswa pada tengah semester kedua ini adalah praktek siaran radio. Praktek siaran radio ini adalah benar-benar praktek di studio radio Unisri yang studionya sekarang berada di Laboratorium Komunikasi, praktek dan disiarkan live streaming melalui YouTube penyiaran Unisri melalui kanal ini. Bagaimana nanti mekanismenya ini akan saya sampaikan. Praktek siaran radio ini nanti satu kelompok itu melakukan siaran selama 8 jam. Eh, Kalau tahun kemarin bisa dilihat di video-video sebelumnya pada akun penyiaran Unisri ini dari jam 8 sampai jam 4. Jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi selama 8 jam siaran oleh satu kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program siaran selama 8 jam itu merupakan akumulasi dari program siaran yang telah dibuat pada saat UTS. Jadi misalnya kelompoknya ada 5 orang misalnya, programnya ini diambil satu, kemudian digabung menjadi satu. Masih ada kekurangannya, nanti saya jelaskan bagaimana mengisi kekurangannya. Yang jelas program-program yang telah disusun dalam UTS itu digunakan dalam praktek ini. Kemudian yang ketiga, program siaran harus mengandung 4 tujuan penyiaran atau 4 fungsi penyiaran yang wajib. Jadi selama program itu harus ada mengandung 4 fungsi siaran. Yang pertama adalah sebagai fungsi informasi, yang kedua adalah fungsi hiburan, yang ketiga adalah fungsi pendidikan, yang keempat adalah fungsi social responsibility atau respon sosial. Itu sesuai dengan teori penyiaran yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang keempat, selama 8 jam siaran itu saya meminta ada 3 program yang wajib ada. Yang pertama adalah news atau berita, kemudian 2 talk show, kemudian yang 3 adalah iklan. Jadi Anda membuat program news yang itu misalnya durasi setengah jam atau 1 jam, itu berisi tentang reportase-reportase berita dalam skup kampus, dalam skup lingkungan, ataupun dalam skup nasional. Itu reportase sendiri atau peliputan sendiri. Kemudian untuk iklan itu Anda membuat program iklan sendiri, misalnya iklan 30 detik atau iklan 1 menit itu dibuat sendiri juga, dibuat sesuai dengan iklan yang Anda tawarkan, misalnya produk permen, produk misalnya iklan toko dan lain sebagainya. Iklan ini produknya nggak harus real, jadi produknya bisa dibuat uh, di angan-angan, nggak harus real. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah praktek siaran. Ini saya akan jadikan sekaligus sebagai nilai UAS untuk semester ini. Jadi siaran ini nanti prakteknya adalah 8 jam, kemudian akan saya jadikan nilai UAS. Setiap kelompok nanti akan saya buat jadwal 1 sampai 2 hari kemungkinan. Jadi bisa jadi minimal 1 hari, bisa juga nanti 2 hari. Jadi satu kelompok siaran 2 kali seperti itu. Sekarang kita akan membahas teknis pelaksanaannya. Oke, yang pertama adalah mahasiswa setiap kelompok harus melakukan pembagian kerja. Jadi setiap kelompok itu minimal memiliki produser, pengarah acara, atau sekaligus merangkap sebagai teknisi. Jadi setiap kelompok itu harus ada 1 orang sebagai
produser, pengarah acara, atau merangkap sebagai teknisi. Kemudian yang kedua, harus ada sebagai announcer atau penyiar. Itu terserah mau 2 mau 3 atau semuanya menjadi penyiar dan merangkap produser dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah reporter. Nah, apabila memerlukan perangkat lain, misalnya ada dubber untuk iklan dan lain sebagainya, itu dipersilahkan. Poinnya adalah setiap orang memiliki peran masing-masing. Jadi tidak semua harus tampil di depan mic, suaranya terdengar seperti itu, tidak. Tidak semua harus sebagai penyiar. Jadi ada yang teknisi, misalnya untuk mengoperasikan streaming di kanal YouTube ini, atau sebagai produser pengarah acara, bagaimana mengatur selama 8 jam itu agar acaranya tidak molor, acaranya sesuai dengan rundown yang telah disiapkan, misalnya seperti itu. Atau sebagai reporter yang melakukan peliputan di lapangan, kemudian ke lab, kemudian melakukan dubbing atau perekaman suara sebagai bahan berita, misalnya seperti itu. Atau hanya sekadar membuat iklan, itu juga akan saya nilai. Silahkan dibuat pembagian kerja itu, ditulis, kemudian disampaikan kepada saya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menyusun program selama 8 jam itu tadi, disusun secara detail. Misalnya 8 jam, misalnya durasinya 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam terus gitu ya. Jam 8 sampai jam 9 programnya namanya apa, jam 9 sampai 10 programnya namanya apa, dan seterusnya. Setiap program dijabarkan sesuai dengan tugas UTS kemarin. Jadi program misalnya talk show kesehatan misalnya dijabarkan menit kesekian ada bumper misalnya, kemudian menit kesekian ada iklan, menit kesekian talk show-nya, menit kesekian, dan seterusnya dibuat rundown-nya. Kemudian setelah menyusun program ini dilakukan pembagian kerja. Ya, ini yang penting bagi mahasiswa yang berada di Solo Raya, artinya di kota Solo dan 6 kabupaten lainnya, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Solo, kemudian satu lagi Boyolali. Ini saya sarankan ke kampus, tetapi jika tidak bersedia karena COVID ini, itu saya tidak akan memaksa. Sekali lagi, mahasiswa yang berasal dari 7 kota dan kabupaten di Solo Raya, kota Solo, saya ulangi, enggak usah saya ulangi, 7 kota dan kabupaten di Solo Raya itu memiliki 2 pilihan, datang ke kampus atau tidak datang ke kampus karena alasan COVID, dan itu sama-sama baiknya. Saya tidak mewajibkan, tapi sama-sama baiknya. Datang juga baik, tidak datang juga baik. Itu yang pertama. Kemudian bagi mahasiswa yang berada di luar Solo Raya, saya sarankan untuk tidak ke kampus. Saya sarankan untuk tidak datang ke kampus. Kecuali kalau saat ini Anda belum pulang ke daerah asal, misalnya Anda dari Brebes, Anda dari Jakarta, dan dari sejak awal COVID memang sudah di Solo, silahkan saja. Tapi yang saat ini sedang berada di luar Solo Raya, saya sarankan untuk tidak di kampus. Bagaimana pembagian kerjanya? Mahasiswa yang tidak bisa ke kampus itu dapat mengambil peran sebagai reporter. Artinya, silahkan meliput atau membuat berita di lokasi dengan audio dan visual, artinya di video, seperti itu. Kemudian nanti akan ditampilkan oleh penyiar yang ada di Solo. Kirim file itu ke Solo, kemudian akan ditampilkan oleh penyiar di Solo. Sekali lagi, bagi yang berada domisili di luar Solo Raya, silahkan membuat liputan, terserah. Yang menentukan adalah produser atau pengarah acara, bagaimana membuat acaranya. Jadi silahkan melakukan peliputan audio visual, jadi gambar dan suara di video, kemudian dikirimkan ke teman-teman kelompok, kemudian akan ditayangkan saat acara news dan lain sebagainya. Atau bisa juga membuat acara talk show di luar kota, misalnya sebagai reporter, kemudian talk show sendiri selama setengah jam atau 1 jam, terserah.
itu kemudian ditayangkan pada kanal YouTube itu. Jadi solusinya yang dari luar kota tidak perlu ke Solo, itu lebih baik. Oke, selanjutnya saya memberi waktu untuk pembagian kerja dan menyusun program itu maksimal saya menerima pada 1 Desember 2020. Jadi untuk koordinator kelompok saya minta untuk mengumpulkan pembagian kerja, misalnya produser siapa, teknisi siapa, announcer siapa, reporter siapa, kemudian menyusun program selama 8 jam itu yang akan siaran, program siaran itu dikumpulkan ke saya maksimal 1 Desember 2020. Maksimal 1 Desember, dikumpulkan hari ini pun bisa, maksimal 1 Desember, seperti itu. Selanjutnya, kapan dimulai siaran? Oke, praktek siaran akan dimulai pada tanggal 7 Desember. Praktek siaran akan dimulai 7 Desember sampai akhir Desember. Karena sesuai jadwal, itu UAS akan dilaksanakan 4 Januari. Praktis tanggal 1 Januari, mata kuliah penyiaran saya pengennya sudah selesai, jadi tidak ada tugas dan lain sebagainya. Ada beberapa kemungkinan pada akhir Desember itu cuti bersama, ada agenda cuti bersama. Yang pertama cuti Natal, cuti tahun baru, dan sekaligus pemerintah mewacanakan cuti Lebaran, jadi di Rapel akan banyak cuti. Nah, nanti saya akan konsultasi untuk menyusun jadwal siaran. Yang jelas siaran nanti praktek siaran akan dimulai 7 Desember sampai akhir Desember. Jadwal akan saya susun, mudah-mudahan akan segera saya luncurkan sebelum tanggal 1 Desember, seperti itu. Kemudian karena ini juga soal teknis pelaksanaan, maka saya harapkan pada tanggal 1 sampai 5 Desember itu teknisi yang megang alat ini untuk berlatih di kampus, bisa berlatih bersama teman-teman Himakom, atau jika sudah memiliki skill tersendiri bisa latihan sendiri di sini. Saya ulangi time schedule-nya. Hari ini sampai 1 Desember itu adalah pembagian kerja dan menyusun program. Pembagian kerja dan menyusun program dikumpulkan ke saya maksimal 1 Desember. Kedua, 1 Desember sampai 5 Desember teknisi berlatih di lab komunikasi, di penyiaran, lab radio. Karena ini berhubungan dengan streaming YouTube menggunakan akun penyiaran Unisri dan teknis-teknis di radio yang lain. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan praktek siaran dimulai tanggal 7 Desember sampai akhir Desember. Seperti itu. Mudah-mudahan upaya kita untuk melakukan praktek siaran ini berdampak baik bagi mahasiswa semua dan lingkungan kampus pada umumnya. Mudah-mudahan laboratorium radio ini juga dapat dimaksimalkan dengan adanya tugas praktek penyiaran ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta setiap kelompok membuat nama radio sendiri, sehingga namanya bukan Radio Unisri, tapi setiap kelompok memiliki nama radio sendiri dan tagline-nya. Jadi misalnya Radio Unisri atau radio, terserah namanya, radio apapun namanya itu terserah. Silakan setiap kelompok membuat nama dan tagline radio sendiri. Akan lebih baik setiap stasiun radio yang dibuat itu menyertakan jingle-nya. Jingle radio, misalnya Radio Unisri, jingle-nya bagaimana, dibuat, disusun, kemudian nanti ditampilkan pada saat praktek siaran. Jika ada pertanyaan bisa langsung berkirim WhatsApp ke nomor pribadi saya atau bertanya melalui grup mata kuliah
penyiaran Unisri. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang.